Pemirsa, Timothy dikenal sebagai sosok yang ceria dan juga kerap berbagi konten tentang pendidikan karakter di media sosial. Timothy yang juga dikenal kritis kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Timothy dikenal sebagai pemuda yang hangat, tulus, dan cerdas. Karakter berupa salah satu faktor utama yang menentukan bagaimana orang memperlakukanmu. Oleh karena itu, berupa tanggung jawab edukasi dan instansi lain-lain untuk menanamkan nilai karakter untuk memastikan masa depan generasi muda. Tetapi Ia beberapa kali memposting konten pendidikan karakter di media sosialnya. Yang berani berdiri, dia di bawah angkatan tangan lagi penindasan ini. Tidak hanya itu, Timothy juga dikenal kritis dan tegas dalam prinsip politik. Ia juga kerap menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Dalam demokrasi liberal kita, militerisme itu sebuah tumor, tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme. Timothy diduga menjadi korban bully teman-temannya yang ramai di media sosial. Informasi lainnya, pemirsa, viral seorang anggota DPRD Kota Sungai Penuh Jambi diduga menghina pekerja proyek. Aksi tersebut viral di media sosial dan mendapatkan kecaman dari warganet. Farudin, anggota DPRD Kota Sungai Penuh Jambi, menghina pekerja proyek saat melakukan sidak bersama anggota DPRD di kawasan Pasar Beringin, Jambi. Anggota DPRD dari fraksi Golkar ini memaki-maki pekerja proyek dengan kata-kata kasar lantaran suara bising. Inilah contoh Kota Penuh tidak menghormati. Saya sini mengawasi sesuai fungsi saya sebagai anggota. Aksi koboinya dinilai publik tidak beradab sebagai seorang wakil rakyat dan memicu kecaman dari warganet usai viral di media sosial. Pengawas dan pekerja meminta anggota DPRD itu segera menyampaikan permintaan maaf. Farudin berharap kasus ini segera selesai sehingga penyampaian aspirasi masyarakat dan pembangunan di Kota Sungai Penuh bisa dilanjutkan. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapi Organdi Ainis melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi saat rapat dengar pendapat terkait kasus dugaan malpraktik menewaskan Mursiti, 62 tahun, usai menjalani operasi di Rumah Sakit Hustin, Rengas Dengklok. Keributan memanas terjadi antara Kepala Dinas Kesehatan Karawang dan pihak Forum Karawang Utara yang mengatasnamakan keluarga korban. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hustin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap.
mohon maaf saya sampai kepancing sampai karena dalam artian dikejar terus masalahnya. Gitu. Saya sebenarnya lebih senang tadi lebih baik skors dulu, informal dulu dan sebagainya, dan menyiapkan juga untuk sebagai tadi kalau yang diminta hasil investigasi bagaimana, yang paling kita akan sampaikan yang bentuknya resume dulu ya dok ya. Ada mispersepsi ya, miskomunikasi antara pemohon dengan pihak Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi, sehingga kami Komisi 4 DPR Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebelumnya, seorang lansia bernama Mursiti, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktik muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kepanikan terjadi saat atap ruang kelas 11 SMA Negeri 17 Legok, Tangerang, Banten tiba-tiba ambruk setelah tersambar petir. Sejumlah siswa yang berada di dalam ruang kelas langsung histeris. Mereka berhamburan berebut keluar ruang kelas lantaran khawatir tertimpa reruntuhan atap. Menurut saksi, peristiwa itu terjadi saat wilayah Legok dilanda hujan deras mengguyur wilayah Legok, Tangerang, Banten. Di saat yang sama, tiba-tiba petir menyambar atap ruang kelas 11 disusul terjangan angin kencang yang membuat reruntuhan atap ruang kelas berterbangan. Ya, tadi aja ada gelas, apa itu, gede, terus ada angin juga, terus apa itu, halilintar. Gelap yang gede itu. Sama petir. Sama petir. Ini langsung goyang. Atas insiden ini, kegiatan belajar dan mengajar untuk kelas 11 terpaksa dipindahkan sementara ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Penggusuran bangunan liar di sepanjang aliran kali sekunder Kampung Kali Ulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ricuh saat alat berat diturunkan oleh petugas. Sejumlah warga bersih tegang memprotes petugas Satpol PP. Seorang ibu menangis histeris hingga pingsan di tengah kerumunan. Karena tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Kericuan terjadi karena warga marah pembongkaran dilakukan tanpa adanya kompensasi. Warga bersikukuh mempertahankan bangunan milik mereka. Duit kagak punya. Mau saya kita minta keadilan, kerohiman, biar kita punya tempat tinggal. Sedikit pun nggak apa-apa. Bu, ini kan setelah digusur nih, Bu. Ibu nantinya mau tinggal di mana, Bu? Di mana aja. Yang penting saya dapat kerohiman. Saya nggak punya duit. Saya mau tinggal di mana kalau sekarang saya nggak punya duit, Bapak? Pembongkaran bangunan liar meliputi 3 desa, yaitu Desa Waluya, Desa Karangkaraharja, dan Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara. Sedikitnya 400 bangunan liar yang dibongkar paksa oleh petugas dengan alat berat. Melakukan himbauan, sebelum himbauan kita melakukan pendataan terlebih dahulu, ya, pendataan, kemudian himbauan, kemudian kita setelah himbauan dan pendataan, kemudian melakukan peringatan 1, 2, 3. Setelah itu pemberitahuan pembongkaran, kemudian kita hari ini melaksanakan. Meski warga menolak, petugas tetap melanjutkan pembongkaran dengan alasan lokasi tersebut masuk kawasan larangan dan rawan banjir.
Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan normalisasi anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Titik Junaidi, iNews melaporkan.